Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera, salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat sore Parandoro dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini Anda masih bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Sore yang sangat istimewa, cukup cerah ini, semoga Anda sekeluarga dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Bagi Anda yang sedang berjuang untuk menuju kesembuhan, misalnya dari sakit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin, amin, ya robbal alamin. Parandoro, berbicara tentang burung perkutut tentunya tidak akan lepas dengan apa yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia, yaitu untuk tetap menjaga, melestarikan, dan memperdayakan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan budaya nasional. Budaya yang berakar dari budaya-budaya daerah kemudian menjadi budaya negara. Baiklah Parandoro, pada kesempatan kali ini burung perkutut masih menjadi sesuatu yang akan kita bahas. Memiliki burung perkutut tentunya bukanlah sesuatu yang biasa bagi orang-orang yang mengetahui tentang burung perkutut. Pengetahuan tentang burung perkutut tidak hanya semata-mata tentang teknis pemeliharaan burung perkutut, teknis perawatan, bagaimana filosofi, dan seluk-beluk yang tentunya telah sering kita bahas. Satu hal yang menjadi konsen kami adalah bagaimana kita berupaya menjadi seorang pecinta burung perkutut yang memiliki kebanggaan memiliki burung yang memang diklaim sebagai simbol dari budaya Indonesia. Salah satu simbol dari budaya Indonesia adalah melestarikan tentang warisan leluhur kita. Nah, memelihara burung perkutut ini salah satunya adalah sebagai upaya untuk menjaga simbol-simbol kebudayaan. Parandoro, sebagai upaya untuk menimbulkan atau memunculkan rasa bangga akan kebudayaan kita, khususnya tentang burung perkutut, adalah tentang mengetahui mengapa kok kita perlu menjaga dan melestarikan burung perkutut. Nah, salah satunya adalah tentang tangguh pada burung perkutut itu yang oleh orang-orang pecinta burung perkutut disematkan atau dikaitkan terhadap kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap nenek moyang yang dahulu sudah berani berhadapan dengan hegemoni atau tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa lain, bahkan dengan bangsa-bangsa dari luar Indonesia. Itu kita telah berani untuk menghajar mereka yang berani mengganggu kedaulatan negara kita, baik keutuhan secara wilayah maupun keutuhan secara kepribadian sosial masyarakat dan budaya. Itulah pentingnya tentang mengetahui dan merasa bangga memiliki burung perkutut. Misalnya saja, kalau kita tahu bahwa burung perkutut itu mewakili simbol-simbol dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kejayaan di masa lampau, tentunya hal itu akan menambah rasa kecintaan kita. Baiklah Parandoro, yang pertama kita bahas adalah tentang habitat burung perkutut di daerah-daerah yang memberikan simbol-simbol terhadap kejayaan masa lampau. Yang pertama kita berawal dari burung perkutut memiliki tangguh Singosari. Nah, burung perkutut yang berasal dari habitat daerah Malang dan sekitarnya ini adalah perwakilan atau simbol dari kerajaan di masa lampau, yaitu kerajaan Singosari, yang sebelumnya juga simbol dari kerajaan Kediri dan sebelumnya menjadi simbol dari kerajaan Mataram Lama. Jelas kita memiliki burung perkutut berhabitat dari Singosari, daerah Malang, Lumajang, dan sekitarnya. Hal ini mampu memberikan rasa bangga tentang hebatnya kerajaan Singosari sebagai pencetus gagasan Nusantara yang pertama kali di masa pemerintahan rajanya, yaitu Kertanegara. Tentu kita tahu pendirinya Singosari adalah Ken Arok, yang kemudian keturunannya itu mencapai puncak kejayaan Singosari di masa Raja Kertanegara. Selanjutnya Parandoro, kita juga patut bangga karena ada burung perkutut yang berkaturangan Mojopahit. Nah, Mojopahit adalah kerajaan penerus dari Singosari.
Nah, kalau kita memiliki burung perkutut dari wilayah Mojokerto dan sekitarnya, kita berarti mampu mempunyai nafas atau suasana-suasana dari masa kerajaan Mojopahit. Dan kita tahu hampir 200 tahun ya, kurang lebih hampir 200 tahun, Majapahit telah menjadi satu-satunya kerajaan yang mampu mensatukan Nusantara setelah kerajaan Sriwijaya. Bahkan di luar negara kita sekarang itu masih terdapat peninggalan-peninggalan di era masa Majapahit. Bagaimana tidak bangga kalau kita punya burung perkutut, memiliki Tangguh Mojopahit, apalagi yang berkaturanggan Mojopahit Semani, itu akan lebih keren lagi, Barandoro. Selanjutnya yang ketiga yaitu burung perkutut Tangguh Demak. Nah, ini juga kita bangga, Barandoro, di mana saat itu kerajaan Demak setelah kerajaan Majapahit berangsur-angsur surut pengaruhnya, muncullah kerajaan Demak. Nah, burung perkutut Tangguh Demak berasal dari Demak dan sekitarnya. Kita berarti mampu untuk mengetahui masa lampau kita, bagaimana kehebatan kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Ini juga melakukan perlawanan terhadap siapa? Terhadap negara-negara yang dulu pernah ingin menguasai wilayah pantai utara Jawa atau khususnya. Bahkan Demak berani melakukan ekspedisi menyerbu Portugis saat itu di daerah Malaka. Demak juga menyerbu ketika Portugis itu berada atau ingin menguasai daerah Sunda Kelapa di daerah barat Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jakarta saat ini. Nah, tapi kan kita mampu ya tahu, sebenarnya sudah hebat dan kita sudah kuat mampu menghadapi seperti itu. Nah, selanjutnya Barandoro, setelah tiga itu berarti Majapahit, Singosari, Majapahit dan Demak. Yang keempat adalah Tangguh Pajang. Tangguh Pajang ini juga tidak bisa kita abaikan, karena Tangguh Pajang ini merupakan perpindahan dari kerajaan Demak menuju wilayah pedalaman selatan. Kerajaan Pajang ini adalah kesultanan yang bercorak Islam di mana berada di pedalaman. Kalau dulu Majapahit berada di pedalaman tapi bercorak Hindu-Buddha. Sedangkan kerajaan Pajang ini dengan Sultan Hadiwijaya sebagai rajanya juga mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Selanjutnya ada lagi burung perkutut Tangguh Mataraman. Nah, ini juga burung perkutut yang luar biasa. Karena apa? Kerajaan Mataram baru di mana didirikan oleh keluarga Panembahan Senopati ke Ageng Pemanahan di daerah Yogyakarta sana. Nah, di alas atau hutan Mentau itu juga memiliki peninggalan yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, baik itu bangunannya secara fisik, baik itu bentuk kerajaannya atau keratonnya, sistem pemerintahan, sistem irigasi persawahan, kemudian ada lagi kebudayaannya berupa tradisi-tradisi, sistem kalender penanggalan Jawa, itu luar biasa. Sehingga kita mampu menghargai kebudayaan masa lampau melalui apa? Memelihara burung perkutut. Ya, yang tadi adalah Tangguh Mataraman. Selanjutnya, burung perkutut yang Tangguh Pajajaran itu juga tidak kalah. Karena apa? Kerajaan Pajajaran juga merupakan kerajaan besar di daerah Sunda atau wilayah Sunda dengan rajanya yang terkenal yaitu Prabu Siliwangi. Wah, ini masyarakat Jawa Barat khususnya Sunda itu memahami hal ini sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Karena apa? Pengaruhnya kebudayaannya yang sampai sekarang tentang tata kelola wilayah, tata kelola sumber daya air, tata kelola kehidupan masyarakatnya. Kalau kita mau lihat peninggalannya yang masih dipertahankan sekarang, kita bisa melihat di kehidupan masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, sungguh luar biasa bagaimana kerajaan Pajajaran saat itu hingga saat ini itu budaya menyatu dengan alam itu masih dijunjung tinggi. Jadi kebudayaannya benar-benar menghargai alam. Nah, yang selanjutnya kita juga punya burung perkutut Tangguh Banyumasan. Ini adalah wilayah yang kental sekali kebudayaannya, itu tidak antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda ini berada di tengah-tengah. Dia menciptakan tradisi yang unik, perpaduan antara Jawa yang berada di bagian timur dan Sunda yang berada di bagian barat. Nah, ini dapat dikatakan daerah Banyumasan ini sebagai pertengahan lah, persinggahan seperti itu. Nah, Parandoro, kesimpulannya adalah
bahwa dengan kita memelihara burung perkutut, apalagi mempelajari secara tangguh dari 5 dan 6 tangguh tadi yang sudah kami sebutkan, maka secara tidak langsung kita menguri-uri atau melestarikan bahwa kita juga menghargai masa lampau nenek moyang kita, yang tentunya kita tidak mau sejarah masa lalu yang begitu hebat kita tidak mampu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami. Nah, itu kesimpulannya Parantoro. Kita tuh bangsa yang hebat, yang besar. Dari mana mempelajarinya? Salah satunya dari tangguh burung perkutut. Saya rasa itu Parantoro apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan bagi panjenengan semua. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, kami pamit undur diri. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya dan tetap kita lestarikan perkutut tangguh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan.